Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat, Pak. Jadi saya harus berulang lagi. Siapa yang menjawab salam saya, semoga hutang-hutangnya dilunasi. Amin. Kalau hutang pasti kencang aminnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu, kembali kita bersyukur dengan kesyukuran yang sebaik-baiknya, dan kesyukuran itu akan diimplementasikan nanti, dan bahkan sampai sekarang pun sudah terbukti. Saya ingin buka terlebih dahulu ya, setelah tadi kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam. Yang pertama saya mengucapkan ya rasa hormat saya yang terhormat Bapak Direktur yakni Al-Bait, Bapak Indra dan stafnya, dan begitu juga ada guru saya, orang tua saya ada di belakang lagi sibuk ya, jadi kita nggak bisa mengganggu beliau. Mohon maaf Pak, saya di depan. Baik, tadi sempat saya dengar Pak Indra sempat singgung ada kita di sini ini turun malaikat. Itu benar Pak. Keterangan hadisnya itu ada dalam hadis dalam riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda. Ini namanya majelis ilmu. Salah satu keutamaan kita di sini, ini belum bicara tentang umrah ya Pak ya, biar Bapak Ibu tuh punya semangat. Kenapa penting ada kegiatan seperti ini? Bukan saja untuk menambahkan pengetahuan, tapi ada hal yang mendukung memudahkan pengetahuan. Kalau punya pengetahuan tapi tidak dimudahkan, itu akan berat bagi perjalanan kita. Itu disebutkan ini majelis ilmu ya. Saya secara singkat, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, siapa yang dalam suatu perjalanan, ini kan dari berbagai daerah ya, perjalanan dari rumah ke sini, kata Allah, dalam tujuan belajar, bukan saja mau ibadah umrah, tapi belajar juga ini, kata Nabi, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan perjalanannya menuju surga. Tidak cukup dengan amin, serius dulu Pak, belum selesai materinya. Tapi tidak sampai di situ Pak. Kata Nabi, ini yang puncaknya. Innal malaikata, sungguh malaikat itu la tad'u, membentangkan sayapnya, ajnahtaha, sayapnya ridhonya malaikat. Jadi Bapak di sini duduk ini, malaikat ridho, salah satu ridhonya malaikat mengaminkan doa-doa sepanjang Bapak dari rumah sampai sini. Kok sepi aminnya? Amin. Yang semangat Pak, ini serius. Hanya saja malaikat itu nggak tampakkan wajahnya, itu bedanya. Nah, bahkan kalau yang lebih dari itu Pak ya. Jadi kalau kita ini supaya semangat dulu kita di sini ya. Itu kan disyaratkan juga dalam surah keempat ayat 100 itu. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi maraghaban katsiran wasa'ah. Siapa yang yuhajir dari rumah, ya kan, perjalanan menuju ke suatu tempat, wa rasul Allah wa rasul, karena Allah dan Rasul, yajid fil ardi maraghaban katsiran, maka dunia itu akan dibukakan untuknya. Amin. Satu lagi, karena tadi juga ada bacaan Al-Quran, itu lebih dari yang ini. Itu dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Kata Nabi, tidaklah satu kelompok. Kalau kelompok itu sudah lebih dari 2 orang kelompok. Yatluna kitaballah, mempelajari Al-Quran. Fima bainahum, di antara mereka. Perhatikan Pak, kata Nabi, illa ghasyatuhumur rahmah, kecuali pada saat itu ada rahmat yang turun. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan ada ketenangan. Wa hafazat alaihimul malaikah, dan dijaga oleh malaikat. Dijaga malaikat ini minimal Pak, itu kita dijaga supaya jangan bermaksiat.
Itu penjagaan malaikat yang paling pokok utama. Nah, itu sebagai pembukaan kita ya Pak ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita masuk pada poin inti kita, yakni kita berbicara tentang umrah. Tadi disampaikan fikih. Kalau fikih itu saya dikasih tahu 1 jam 30 menit atau 90 menit. Kalau itu pun Mbak, kalau 1 jam 30 menit itu mukadimah aja sebenarnya kalau bicara fikih. Namun, mohon maaf Pak Indra, saya hanya ingin Bapak Ibu itu paham esensi dari ibadah yang ditunaikan. Jangan sampai fasih di lisan, sempurna di praktek, tapi tidak masuk ke jiwa. Sepakat Bu? Pak? Oke ya. Jadi kalau nanti terkait dengan ada fikihnya itu belakangan. Karena insya Allah menurut saya umrah itu Bapak taat aja lah. Insya Allah nggak kena pelanggaran. Gitu aja, taat aja tugasnya. Sami'na wa ta'na. Baik, mungkin kita bisa mulai. Yang pertama, saya bisa ya. Nah di sini agak sedikit kepotong ya nggak apa-apa. Kita lihat, ini umrah ya. Ada umroh ya, terus Pak biar lebih cepat. Nah, karena saya punya waktu cuman 90 menit, ini gasnya gaspol ya, nggak pakai rem ini karena 90 menit aja. Nah ini biar ada manasik umrah sesuai tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ini sengaja saya tulis karena ada landasannya. Landasan kita di dalam surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Jangan ngomong sesuatu kalau tak punya ilmu. Artinya ngomong itu harus punya landasan. Makanya sengaja ada di sini. Nah, ini salah satu keutamaannya ada di sini ya, ada paling bawah ini hadisnya, riwayatnya dari saya ambil paling lengkap dari hadis riwayat Imam Bukhari ya. Di sini salah satu keutamaan Bapak umrah ini saya ambil satu aja ya. Ini perhatikan, al umratu ilal umrati, perhatikan kafaratan lima bainahuma. Bapak yang menunaikan umrah, dari umrah ke umrah itu ada kafaratun, ada pengampunan dosa ya, ada pengampunan dosa yang dimana dengan kita minimal itu cukup menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Nah ini kalau bicara fikih ada sedikit hal yang perlu disampaikan. Masya Allah. Yang mana nih Pak? Soalnya saya jarang pakai ini Pak. Saya tuh tadi udah saya request kalau ada papan tulis, karena saya udah siap spidolnya, ternyata nggak ada papan tulis. Nggak apa-apa. Oke. Nah baik ya Pak, ini secara singkat ya, secara singkat. Kita bisa lanjut lagi. Nah ini mundur, maaf. Nah ini Pak, ini poin harus kita pelajari ini. Bapak kalau sering naik kendaraan, kalau biasa di jalan tol, masuk jalan tikus itu pasti kewalahan. Maka ini memang Nabi sudah memberikan isyarat melalui lisan Nabi bahwa orang umrah akan mendapatkan ini dan itu. Tapi kan kita harus pelajari juga dari sisi paradoksnya, sisi lawannya. Nih, penyebab berhasil dan tidak berhasilnya umrah, ini ada penyebabnya. Nah, ini kita ada landasan kita surah kedua ayat 196. Ini penyebab yang harus kita ketahui. Ya ini. Nah, ini karena saya juga lupa tampilkan ayatnya ya. Jadi mohon maaf, nanti bisa dilihat ya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Poinnya tunaikan umrah dan haji itu lillah. Apa maksudnya Bu? Karena Allah. Pertanyaannya kita bisa tanyakan pada diri sendiri. Saya tunaikan umrah ini kenapa? Itu yang harus kita tanyakan. Kalau kita nggak tanyakan ini kenapa saya harus umrah, maka nanti akan berefek pada sampai di sana Pak. Nanti Bapak Ibu akan ketahuan itu. Ketahuan dari ketika sampai di sana, bagaimana Bapak merespon suara azan, itu akan ketahuan itu. Oh berarti ini orang dari niatnya dari tanah airnya seperti ini. Itu akan ketahuan ketika di sana. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yani, nah ini dia. Lillahi, ya, hanya untuk Allah.
Nah, karena ini nggak ada juga papan tulis, maka saya agak percepat karena ada poin yang harus saya sampaikan. Baik, nah ini konsekuensinya apa? Celaka. Ya, kalau kita karena tujuan ibadah itu cuma dua, Pak. Tadi kalau kita mundur sedikit, satu karena Allah, surah 51 ayat 56 ibadah kita, ya surah Ad-Dzariyat itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Jadikan semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai kembali tidur itu harus ibadah. Sedangkan sesuatu bernilai ibadah itu landasannya iman. Alhamdulillah kita semua punya iman. Maka nanti ibadah kita itu, amalan yang kita tunaikan bernilai ibadah. Pada saat bernilai ibadah, nanti di sisi Allah ada yang disebut dengan poin. Itulah dari ibadah itu lahir pahala. Setiap pahala itu 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Barang siapa melakukan satu kebaikan, maka baginya 10. Nah, namun kalau kita nggak memperhatikan tentang niat kita, maka yang pertama celaka. Surah ke-107 ayat yang keempat. Ya, surah apa tuh, Pak? Ya. Baik. Waktu kita terbatas. Jadi kalau tidak tahu katakan tidak tahu biar kita maju, ya. Nah, ini surah Al-Maun, ya, Bapak Ibu semua hafal. Fawailul lil musallin. Celaka itu orang yang salat. Kalau begitu nggak usah salat, karena salat celaka. Tidak seperti itu. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai. Dan selanjutnya orang yang pengen dilihat pada saat menunaikan sholat. Bukan saja celaka, tapi juga nanti disebutkan bahwa orang itu berpeluang batal ibadahnya. Bapak bayangkan, sudah meninggalkan keluarga, menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga, ya, pekerjaan ditinggalkan. Kata Nabi, kata Al-Quran, batal itu. Walaupun Bapak telah sampai di tempat tersebut, kata Al-Quran, batal itu kalau kita nggak memperhatikan niat. Ya, surah ke-265, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, lagi-lagi iman kita dipertaruhkan, kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni. Jangan batalkan sedekah. Sedekah itu kita sebut dengan sedekah. Umrah itu disebut dengan sedekah. Jadi setiap kebaikan dalam kaidah fikih disebutkan kullu ma'rufatin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Zakat itu disebut dengan sedekah. Surah ke-9 ayat 60 dan ayat 103 itu, khudh min amwalihim sadaqah. Nah, itu pada berbicara tentang zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu pun tentang zakat, tapi diistilahkan dengan sedekah. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, kalau tidak memperhatikan niat kita, Pak, ini bukan kata saya, ya, kata Al-Quran, batal itu. Jadi penting itu kembali kita perhatikan niat kita, karena bisa batal. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada praktek dan esensinya, ya. Ini kita agak percepat, ya, praktek dan esensinya. Kita lihat seperti apa prakteknya. Baik, secara bahasa umroh, ya, itu disebut dengan ziarah. Namun kalau kita buka sedikit jauh itu, Pak, al-umrah, az-ziarah itu hurufnya, dari segi hurufnya aja, kalau kita belajar fikih lugha, fikih bahasa, itu jauh. Umrah itu, kalau kita dengar kata umrah itu bukan saja ada hal yang paling dasar. Kalau kita buka surah ke-9 ayat 17, innama ya'muru masajidallah. Kata ya'muru, sungguh orang yang memakmurkan. Makanya umrah itu seakar kata dengan umur. Kalau ditanya umur, tahu kan umur kita? Itu umrah seakar kata dengan umur. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan umur itu seakar kata, awal katanya dari innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan itu bukan ramai aja, tapi manfaatnya di mana? Kalau ada orang tanya, mohon maaf Pak, Bapak namanya siapa Pak? Pak Supriyono, umurnya berapa? Mungkin Bapak akan jawab 50, 60. Tapi bukan itu hakikatnya sebenarnya. Ingin ditanyakan, kalau sudah 50, dari 50 itu berapa yang sudah bermanfaat?
Maksudnya apa? Ketika Bapak umrah, apa yang akan menjadi manfaat untuk Bapak nanti? Jangan sampai dunia sudah tak dapat, akhirat juga tak dapat. Nah, ini umrah maka disebut ziarah. Kalau disebut ziarah itu karena kenapa? Orang berziarah. Dengan orang berziarah itu menjadi banyak. Nah, dengan banyaknya orang itu akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, jadi ini hanya bagian dari segi bahasa. Selanjutnya ada, nah secara istilah ziarah Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i dan tahallul. Nah, itu nanti kita bicara selanjutnya. Namun kita lihat poin yang penting, esensi umrah dan baik, ini secara ketentuan umum aja, syaratnya ada semua, ada harus beragama Islam, itu syaratnya. Ada balik ya, terus ada lagi akil, berakal ya, bukan hamba sahaya ya, merdeka, terus ada lagi mampu, istitoah, mampu dalam segi finansial dan kesehatan, itu harus mampu. Terus juga berikut ada rukun umrah ihram dengan niat ya, tawaf, ada sa'i, tahallul, dan terakhir tertib. Ini bagian dari rukun. Baik, kita lanjut. Yang berikut ihram dari miqat. Nah, ini dia ya. Nah, ihram dari miqat nanti tergantung Bapak Ibu, nanti saya kurang tahu ini di mana nih turun. Bir Ali ya. Nah, berarti di Madinah turun pertamanya ya. Bapak nanti akan semua ke Madinah. Nanti ini keterangan hadisnya ada orang Madinah itu nanti disebut tempatnya di Bir Ali. Ya, ini secara. Nanti kalau orang Mekah, penduduk Mekah di mana? Penduduk Mekah mulai dari rumahnya. Jadi orang di sekitar Mekah itu dia mulai ihramnya dari mana? Dia nggak perlu sampai Tan'im, nggak perlu. Ini khusus penduduk Mekah ya. Jadi Bapak Ibu, ya udah saya mau jadi ambil yang paling dekat, bikin rumah di situ. Kalau bukan penduduk sana, itu harus keluar. Minimal ke Tan'im. Tapi kalau penduduk sana yang asli, itu kata Nabi, ini keterangan hadisnya ada hadis Bukhari nomor 1529, cukup dari rumahnya. Nah, itu secara ini ya. Nah, ketika kita ihram, salah. Baik, apa tuh ihram? Nah, kan kita mau niat ihram kan, Pak? Ihram, apa tuh ihram? Bahkan ada, mohon maaf Pak, nih boleh saya minta kain ihramnya nih. Biar kita itu mempelajari sesuatu, mengenakan sesuatu itu, karena Islam tak memberikan celah sekecil lubang jarum pun tanpa ada makna. Semua ada maknanya. Mau satu aja cukup. Nah. Baik, Pak, ini disebut kain ihram, itu umum. Nanti kalau dibagi menjadi dua, bagian atas, bagian bawah. Bagian bawah kata Nabi itu disebut dengan izar, sarung. Bagian bawah disebut dengan izar, sarung ya. Nah, bagian atas itu disebut dengan rida. Ya, rida itu selempang ya kalau orang pakai kayak begini. Nah, itu rida namanya dalam bahasa Arab. Nah, ini, nah ternyata Bapak Ibu, ini maksud saya begini. Ketika kita berniat ihram, Pak. Nah, ini saya sengaja tuliskan, Bapak Ibu, jangankan sampai kainnya, hurufnya aja, barisnya aja itu memberikan makna. Jadi jangan sampai begitu pakai kain ihram, jiwa biasa aja. Nah, itu berarti dia belum paham apa tuh ihram. Nih, kalau Bapak Ibu lihat, ihram, barisnya itu di bawah, kasroh, di bawah kan? Artinya apa? Bapak begitu pakai kain ihram, barisnya ke bawah kan, bukan A atau U, itu di bawah, artinya ketika kainnya naik ke atas, tapi ada isyarat di awal huruf tanggalkan segala sesuatu yang tidak ada hubungan dengan ihram. Jangan sampai begitu pakai ihram tapi masih bawa sifat saya pemimpin di dalam jabatan saya. Saya mau ini harus. Kata Allah, Anda sudah ihram. Tolong tanggalkan segala sesuatu yang tidak terkait dengan ihram kita. Nah, ini baru dari segi huruf Pak ya. Makanya kemarin saya bilang nggak ada papan tulis, jadi kurang seru sih sebenarnya. Ya, kita lanjut, itu ihram ya. Nah, ihram dari miqat, ihram penduduk, kita lihat sedikit. Nah, ini hal-hal yang akan dilakukan pada saat ihram ya. Ada mandi, hadis dari Imam Tirmidzi nomor 760. Nanti itu ada mandinya ya. Mandi disunahkan untuk mandi seperti mandi wajib, seperti mandi wajib ya. Boleh pakai sabun segala macam, itu boleh. Ini yang perlu diperhatikan. Mewangian sebelum ihram, artinya setelah mandi ya, Bapak boleh pakai wangi-wangian.
Ini ada keterangannya ya, ada keterangannya. Hadis Bukhari nomor 1537 sampai 38-nya, dan hadis Muslim 1090. Itu ada semua. Nah, dan setelah itu ada juga pakaian yang tidak boleh digunakan saat ihram. Ya, itu ada. Ya, seperti misalnya pakaian yang berjahit seperti ini, Pak. Yang berjahit itu maksudnya bukan tidak ada jahitannya. Kalau nggak ada jahitannya itu nggak bakal jadi ini, Pak. Maksudnya tidak berbentuk baju, tidak berbentuk seperti celana, ya. Itu dimaksudkan dengan sepatu bapak-bapak nggak boleh, tapi pastikan tidak menutupi mata kaki, ya. Ibu-ibu yaitu boleh, yang tadinya pakai cadar dilepas cadarnya, ya, sama tangan itu, telapak tangannya itu harus terlihat. Nah, ini keterangannya ada, ya. Karena kita bukan bicara fikih, jadi kita agak cepat, Pak, ya. Tahmid, tasbih, takbir sebelum talbiyah. Rasulullah SAW itu sebelum sampai di ini bertalbiyah, itu Rasulullah sering mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ini artinya apa, Pak? Tidak diberikan celah sekecil apapun untuk kita kosong pikiran. Biasanya kan dari hotel udah ngobrol aja, padahal udah dibangun oleh Nabi nih, banyak bertahmid, banyak bertakbir. Ini ada keterangannya, ya. Terus kita lanjut. Ada lagi disebut dengan apalagi yang perlu membaca atau memulai talbiyah, ya. Jadi nanti kalau sudah di atas niatnya itu nanti akan bersama mutawif, ada tour leadernya. Nanti semuanya sudah pastikan mandi, sudah pastikan memakai wangi-wangian, ya. Sebelum niat, ya Pak, ya. Sebelum niat. Nanti niatnya bersamaan, ini kalau pengalaman saya begitu. Itu nanti di bis, ya, supaya bersamaan. Pastikan lagi, bapak-bapak ini yang perlu dipastikan, Pak, tolong tanggalkan yang bagian dalamnya. Maksudnya mungkin ada yang masih pakai kaos kutang ataupun pakai kolor, itu tolong ditanggalkan semua. Nggak apa-apa, Pak, dingin-dingin dikit nggak apa-apa, ya. Sepakat ya, Pak, ya. Jangan nggak mau, nggak nyaman, enggak. Itu memang aturannya begitu. Jadi harus tanggalkan. Jadi kalau dingin lapor aja, kedinginan, ya, biar AC-nya di ini. Ini membaca talbiyah, ya, atau memulai talbiyah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, ini bacaan talbiyahnya. Jadi nanti mengeraskan suara talbiyah. Jadi saat begitu di atas bis, nanti ada labbaika umratan, karena bapak ibu kan mau umroh. Nanti dibimbing sama mutawif di sana, akan dibimbing bersamaan labbaika umratan. Itu udah sah. Maka mulailah berlaku. Yang tadi boleh sudah tak boleh. Yang tadi motong kuku sudah tak boleh motong kuku. Yang tadi mungkin suka menyendiri sambil cabut bulu kumis sudah tak boleh, ya. Lantas bagaimana kalau terjadi demikian? Maka selama terjadi kejadian tersebut dalam artian bukan sengaja, alhamdulillah. Tapi bapak jangan coba-coba sengaja, ya. Jangan coba-coba. Masa sih batan atau kena dam cabut itu kena. Tapi kalau bapak ibu tidak sengaja menyentuh, itu tidak dikenakan dam, ya. Ini keterangannya ada, cuman nanti kapan-kapan ya Pak, ya, kita bahas lagi. Nah, intinya demikian. Nah, ini mengeraskan suara talbiyah dan seterusnya. Bacaan talbiyah, mungkin kan selama ini kita membaca talbiyah, tapi pernahkah kita membuka keterangannya, benar nggak? Jangan sampai kita hanya comot aja dari Google. Karena kita punya petunjuk, Pak, Al-Quran dan hadis ini, ya. Bapak ibu punya kitab yang sama, ya. Ini bacaan talbiyah hadis Bukhari nomor 1549. Talbiyah saat kendaraan berjalan. Nah, ini sudah seringnya, biasanya berjalan. Terus berikut lagi. Nah, ihram ada lagi, mandi ketika mendekati tanah haram. Nah, ini ada lagi, mendekati tanah haram mandi lagi. Tapi ini harus pintar-pintar baca. Nabi itu dulu pakai ontak, Pak. Kalau bapak ibu kan pakai bis cuma 6 jam, masa mau berhenti mandi lagi? Nah, jadi juga kita harus membaca. Wah, Nabi mandi, yuk berhenti lagi, mandi lagi, kelamaan, Pak. Ya, udah kecapean. Bapak mau umroh kan?
Nah ini dia, ada juga keterangannya. Arah masuk keluar kota Mekah. Nah ini Nabi, ada juga Nabi ketika masuk itu dari dataran tinggi masuk, keluar dari kota Mekah nanti dari dataran rendah ya. Ini hanya alur-alur aja. Keutamaan tanah haram ya itu ada semua. Baik, kita agak percepat. Baik, keterangan di atasnya nggak kelihatan ya. Itu ada masuk masjid. Ceritanya Bapak Ibu sekarang ini sudah ada di Makkah, ya, sudah ada di Mekah, ya. Tapi kalau belum lihat ada Hijri Ismail ya itu sabar aja Pak nanti ya. Ini karena contoh aja. Bapak sudah ada di sana, baik. Masuk masjid Pak. Ternyata di Indonesia itu juga ada masjid. Masjid itu tidak hanya di. Ini hal penting yang harus kita perhatikan. Ini doanya ada ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik." Kalau Anda masuk masjid, maka bacakan doa Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah. Nih, ini doanya ya. Ya Allah, kami dari bumi yang jauh, bumi Indonesia jauh sampai ke bumi tanah nabimu ini, kami meminta rahmatmu ya Allah. Seolah-olah kayak waktu masuk masjid di Indonesia nggak mendapatkan rahmat, jadi Bapak Ibu harus sampai ke masjid yang begitu jauh. Pada doanya sama Pak. Kalau berbicara keutamaan, iya memang keutamaannya banyak. Tapi kan doanya sama. Jadi seolah-olah Bapak itu kok saya doa di sini nih kayak nggak nyentuh gitu, kayak nggak kena gitu. Kayaknya harus sampai ke Madinah dan Mekah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu. Rahmat Allah itu minimal yang selalu terjadi pada diri kita cuma dua Pak, paling umum. Satu, yaitu dosa. Siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Yang dosanya sedikit, yang dosanya banyak. Tuh kan? Artinya apa? Bapak menyadari saya dosanya nggak sedikit, dosanya banyak. Bapak, rahmat Allah itu sifatnya itu mengampuni dosa. Surah ke-39 ayat 53, surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Pak, kalau Bapak benar-benar paham akan ini, Bapak belum lihat Ka'bah aja itu bisa berlinang air mata ketika memahami doa ini. Kata Allah, sebanyak apa sih dosa yang Anda bawa? Sebanyak apa? Saya punya rahmat yang mengampuni dosamu. Tuh, sampai mic aja mati itu. Saking banyak dosanya tuh mic-nya sampai mati, Pak. Nah. Tapi insya Allah ya, kembali hidup lagi mic-nya. Jadi, Bapak begitu masuk masjid aja, mohon maaf Pak, jangan ngobrol. Jangan banyak ngobrol. Ini apalagi ngobrol sesuatu yang tidak manfaat. Walaupun ngobrol yang tidak bermanfaat dan tidak melahirkan dosa, tapi alangkah baiknya Bapak itu udah memahami ini. Ini akan masuk rumah Allah. Allah janjikan saya baru masuk aja, yang pertama dosa diampuni. Yang kedua saya ingin tanya, Ibu, mohon maaf Bu, halo Bu. Mohon maaf Bu, saya mau tanya Bu, Ibu udah umur berapa Bu? 61. 60? Bukan 16? Bukan ya, 61. Ya, baik Bu. Sampai dengan detik ini, siapa di antara kita yang hidupnya tak pernah punya masalah? Siapa yang hidupnya tak punya masalah? Kadang pulang kantor lihat istri aja udah jadi masalah. Sambut suami pulang aja jadi masalah. Nah ini Bapak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang hidup pasti punya masalah. Ketika Bapak punya masalah, pengen masalahnya diselesaikan atau digantung aja begitu? Diselesaikan.
Perhatikan Pak, tadi Bapak masuk masjid, dosa diampuni. Yang kedua, Bapak punya masalah, kata Allah, saya punya rahmat yang bersifat mengampuni, atau bukan mengampuni, tadi udah mengampuni udah ya, punya sifat rahmat yang memberikan solusi ketika punya masalah. Kita buka nih surah ke-2 ayat 155 sampai 157. 155 berbicara tentang permasalahan-permasalahan kehidupan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ada manusia itu diuji dengan berbagai permasalahan. Rasa takut itu masalah. Kehilangan jiwa, ada anak, tetangga, istri, pasangan hidup, orang tua kehilangan jiwa, meninggal, itu masalah. Wassamarat, ada orang yang sudah berinvestasi, ada orang yang serabut, itu samarat. Itu masalah. Tapi perhatikan kata Al-Quran, ketika punya masalah, wabasyiris sabirin. Yang pertama sabar. Lantas dengan sabar itu menghadirkan satu kalimat yang sering Bapak sebutkan. Alladzina 156 ya. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka yang sabar itu adalah ketika orang yang ditimpa musibah, apa yang dia katakan? Tuh, hafal ayatnya. Jadi innalillahi itu bukan hanya pada saat pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah meninggal. Bukan itu aja, tapi ketika punya masalah, Bapak mungkin gak kebagian kopi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pun masalah, Pak. Nah, kata Allah di 157-nya menarik. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Apa sifatnya? Penghujung ayatnya, wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk ketika punya masalah. Jadi masalah itu wajar, harus. Jadi setiap yang hidup pasti punya masalah. Yang tak punya masalah yang sudah tidak hidup. Pertanyaannya, dan jangan paksakan pertanyaan yang ketiga. Cuman 2. Bapak pengen punya masalah atau tidak punya masalah? Kalau tidak punya masalah, selesai hidup. Pengen punya masalah, takut nggak selesai. Mau jawab juga susah kan? Nah, tapi kan Al-Quran mengisyaratkan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tadi kan udah disampaikan sabar. Allah menguji kita baik dari keberangkatan kita dari rumah sampai ke sana, sampai pulang lagi, itu masalah selalu datang. Ya. Ayatnya kan kita hafal kan? Fa inna ma'al usri yusran. Diulang lagi, inna ma'al usri yusran. Setiap kemudahan, kesulitan itu bersanding dengan kemudahan yang datang. Itu cara dibangun. Nah, baik, jadi ini perlu kita perhatikan. Itu jadi minimal, Pak. Bapak masuk masjidnya aja udah diampuni dosa dan permasalahan diselesaikan. Kalau juga belum, Pak, mohon maafkan kalimat saya, bukan karena Bapak yang kurang jabatan yang tinggi, bukan karena kurang harta, bukan karena rumah yang kurang luas, bukan karena harta kendaraan yang belum kurang terhampar di parkiran, bukan. Tapi kata Allah, nah ini kata Allah, kalau hidupnya belum bahagia, rumusnya gampang. Bertakwa. Surah kedua ayat ke-189. Perhatikan kata Allah, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwa maka Anda hidupnya bahagia. Pilih mana? Ya, kaya tapi nggak tenang, miskin tapi tenang, dan nggak ada yang ketiga. Ini tak mudah, Pak. Ya, jadi ini ya. Kalau mau pengen bahagia, kata Allah, bertakwa. Itu terkait dengan kebahagiaan kita. Nah, sekarang Bapak sudah masuk teknisnya. Jangan juga, nggak tahu ya, jangan juga. Jadi saya yakin semua hafal ya doanya ya Pak ya Bu ya. Kalau nggak hafal doanya, kemungkinan nggak pernah berkunjung itu ke tempat tersebut. Saya yakin semua hafal doanya ya. Allahumma ftahli
abwaba rahmatika, itu minimalnya ya. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin tambahkan dalam riwayat yang lain, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftahli abwaba rahmatika. Itu kalau mau ditambahkan ya. Nah, itu doa. Nah, sekarang kalaupun Bapak ingin masuk ya, tolong dari minimal ada jarak 5 meter gitu, udah dibacakan. Jangan berhenti di pintu, ditabrak nanti dari belakang. Ya, apalagi merenung, kelamaan. Jadi di sepanjang jalan 5 meter itu udah dibacakan. Ya, Allah maftahli dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak sudah masuk di dalam masjid. Baik. Masuk masjid, nanti ada mutawif atau pembimbing ibadah di sana, ataupun nanti sama tour leadernya akan mengarahkan Bapak Ibu menuju ke arah Ka'bah. Menuju ke arah Ka'bah. Nah, di sini ada doa. Ini memang hadisnya, kalau hadisnya nggak ditemukan, tapi ini rujukan para ulama. Ya, kalau bisa berdoa, kenapa nggak berdoa? Kan gitu ya. Nah, ini doa dari keterangan ulama aja ya. Allahumma zid hadzal bait ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa mahabbatan wa birran wa zid ala man hajjahu aw ittamarahu aw ra'ahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Ya. Jadi doanya maksudnya, ya Allah, tambahkan kemuliaan. Tambahkan kemuliaan, rasa cinta, dan yang sama itu maksudnya kebaikan-kebaikan terhadap Ka'bah ini. Bahkan kalau kita lanjutkan, atau orang yang berumrah ataupun orang yang haji, ataupun sekedar Bapak melihat di televisi, tambahkan rasa cinta terhadap dirinya sebagaimana menambahkan rasa cinta terhadap Ka'bah. Jadi ini ada doanya. Jadi kalau Bapak sempat-sempat lihat, Masya Allah, ada Ka'bah, bacakan doa ini. Dan mungkin dengan itu doa ketika kita baca, disitulah awal mula kita mulai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggil kemana Pak? Jangan. Ayo, panggil kemana? Ke Baitullah. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, ini doanya ya, nanti bisa didapatkan. Baik, ada begitu masuk ya, sudah dihadapkan ke Ka'bah. Begitu masuk Ka'bah, starting Bapak Ibu pasti itu akan memulai dari Hajar Aswad. Nah, saya ingin sedikit dulu menyampaikan bahwa Hajar Aswad itu artinya batu yang hitam. Nah, awal mulanya batunya warna putih. Kenapa jadi hitam? Karena banyak dosa. Artinya begini, Mbak. Walaupun nanti bukan karena sumbang dosa, bukan karena atau kita nggak sempat menciumnya atau menyentuhnya. Perhatikan, Mbak. Begitu lihat Hajar Aswad, bukan hanya sekedar melihatnya, tapi kita refleksi pada diri kita. Ya Allah, batu ini tadinya putih, kini menjadi hitam. Maka kita tanyakan pada diri kita, ya Allah, dosa apa yang saya bawa sampai batu itu sampai hitam? Karena memang sejarah sepakat demikian. Batu itu putih awalnya. Karena sumbangan dosa manusia, batu itu menjadi hitam. Nah, artinya apa? Saya tak ingin Bapak Ibu itu kalau umroh hanya sekedar mengetahui sampai pengetahuan aja, tapi nggak bisa menjiwai. Itu paling permasalahannya. Jadi ketika melihat, ya Allah, ini dosa apa yang saya bawa, yang saya sumbangkan sampai batu ini menjadi hitam. Itu Hajar Aswad. Nah, baik ya. Kita lanjutkan. Ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ya. Kalau kita tolong maqam itu jangan dipikirkan adalah kuburannya. Ada makamnya ini, tidak. Maqam itu adalah pijakan kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk merenovasi Ka'bah yang pernah di masa Nabi Nuh terbawakan oleh banjir. Diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk kembali meninggikannya lagi. Al-Baqarah ayat 127 itu. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibrahim dan Nabi
Ismail, ketika itu Ismail masih anak-anak, diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah. Kalau kita bahasa pijakan pertama Nabi Ibrahim itu disebut dengan maqam. Kalau kita disebut dengan peletakan batu pertama. Ya, bisa paham ya Pak ya? Jadi jangan maqam mana nih? Mana nih? Yang ada itu cuma pijakan kakinya, ya. Nah, ini nanti ada sejarah-sejarah hikmah dari apa yang ada. Ini secara singkat dulu, biar nanti kita masuk ke praktek selanjutnya. Ada Hijr Ismail. Hijr, jadi kalau batu hajar. Kalau dibangun-bangun menjadi suatu susunan setinggi ini misalnya, atau menjadi suatu biasanya kan kalau orang bangun rumah itu kan ada dinding-dindingnya, tapi belum diatapin ya. Itu disebut dengan hijr. Hijr. Tapi kalau sudah membentuk suatu ruangan itu disebut dengan hujrah, kamar. Nah, ini kenapa? Ini ada kisah yang sangat menarik dari Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bagian dari dalam Ka'bah. Yang pada awalnya itu Ka'bah itu nggak seperti itu ukurannya. Itu Hijr Ismail masuk. Dan apa hikmahnya Hijr Ismail untuk kita? Coba bayangkan. Saya ingin tanya, yang boleh masuk ke dalam Ka'bah itu siapa aja yang boleh kira-kira? Pak, kok sepi? Yang boleh masuk ke dalam Ka'bah itu kira-kira siapa? Para pejabat, Pak. Minimal itu kelas menteri. Ada Pak Menteri di sini? Kalau ada, gandeng itu, biar bisa masuk bersama. Itu, tapi perhatikan, Pak. Ini orang yang sholat atau sempat masuk dan sholat di dalam Ka'bah itu setara dengan orang yang sholat di dalam Hijr Ismail. Kenapa ada Hijr Ismail? Ini memberikan peluang kepada orang-orang yang tak memiliki status jabatan. Jadi siapapun itu boleh untuk mendapatkan peluang yang sama. Yang berikut ada pula nanti Rukun Yamani dan Hajar Aswad, ya. Rukun Yamani Hajar Aswad itu nanti ada bacaannya, ya kan? Doa sapu jagat, ya. Saya juga baru tahu kalau jagat punya sapu. Ya. Doa sapu jagat, apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah ayat 201 itu. Ya. Nah, itu perhatikan, nanti akan kita bahas, cuman ini saya perkenalkan dulu. Ya, nanti kita belum praktek apa yang harus kita lakukan ya. Cuman ini esensi-esensinya dulu. Nanti kita masuk lagi. Karena nggak kelihatan bagian atasnya, agak bingung juga. Nah, baik, ini kita akan memulai tawaf, ya. Tawaf itu kan tadi saya sudah bilang mulai dari Hajar Aswad, ya. Mulai dari Hajar Aswad ini putarnya sebanyak 7 kali, ya. Dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad 1, ya. Nah, itu dia. Nah, di sini ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal hajar ilal hajar thalathan. Berlari-lari kecil. Berlari-lari kecil, ya. Berlari kecil, ya, santai, ya. Kalau lari besar apa? Maraton. Tidak, ya. Nah, lari-lari kecil, lari-lari santai itu sebanyak 3 putaran, ya. Dan wa masya arba'an, dan 4 putarannya jalan biasa. Nah, namun perhatikan, kita akan mulai. Tapi kalau Bapak kan berkelompok, ya, berkelompok. Kita juga nggak apa-apa, Bapak nggak lari juga nggak apa-apa, kan kasihan, mohon maaf kalau ada yang sepuh dipaksa lari kecil kan nggak bisa. Nah, jalan aja nggak apa-apa. Ini hanya bagian dari yang dicontohkan oleh Nabi. Mau lari silakan. Kalau tak juga tak apa-apa, ya. Ini dia. Baik, tawaf, ya. Nah, perhatikan, mencium Hajar Aswad, ya. Bapak nanti pasti akan itu yang pasti diinginkan, kan? Bapak pengen cium Hajar Aswad nggak? Siapapun pasti menginginkannya. Tapi perhatikan, Pak, Bapak harus pandai-pandai juga membaca hukum.
Maksudnya begini, mencium Hajar Aswad itu keterangannya bukan wajib. Ya. Karena ketika Umar radhiyallahu anhu berkata, seandainya saya tak melihat Rasulullah menciummu, maka saya tak akan mencium. Artinya mereka melakukan karena pernah melihat Nabi melakukannya. Nah, kalau Bapak maksakan, ya kalau yang sudah pernah umrah tahu itu keadaan, kondisi, bagaimana orang yang berebutan, berusaha dengan tenaga, pakai connect segala macam mau cium Hajar Aswad, siku-sikuan, sampai supaya bagaimana bisa cium Hajar Aswad. Nah, kita bandingkan hukum. Mencium Hajar Aswad hukumnya bukan wajib. Sedangkan menyikut orang hukumnya haram. Jadi Bapak pilih mana? Mau cium Hajar Aswad atau mau sikut orang? Jadi ini tolong jangan dipaksakan. Karena nanti juga ada keterangan, nggak harus menyentuh. Bisa dengan dari jarak jauh, ya. Kalau Bapak nanti pada saat putaran itu pakai kain ihramnya itu sebelah kanannya terbuka. Sebelah kanan terbuka ya, jangan kebalik, kirinya yang kebuka. Tapi kanan yang kebuka, kayak selempang gitu ya, ditaruh gini, kanan kebuka. Ya, itu pada saat tawaf. Tawaf itu ya. Nah, nanti kita praktikkan lagi, ini agak cepat. Nah, ini mencium Hajar Aswad. Kalaupun tak sanggup menyentuh rukun Hajar Aswad dengan tongkat. Nah, ini isyarat itu, karena isyarat aja. Kita nggak punya apa-apa, nggak bisa menyentuh secara langsung, bisa dengan isyarat. Ya, kalau bisa dengan dua tangan boleh, tapi kan nggak bisa. Kanannya, kirinya ketutup. Bisa dengan kanan. Nah, ini dengan isyarat. Nanti ada bacaannya, tidak mengusap kecuali dua rukun yamani. Ya, itu ada dibolehkan. Boleh menyentuh rukun yamani, boleh. Ini ada keterangannya dan nggak main-main Imam Bukhari. Ya, jangan juga membid'ahkan itu. Karena ada sebagian sahabat kita, teman kita melihat orang mengusap rukun yamani, ini bid'ah nih. Tidak, ini jelas Imam Bukhari. Ya, siapa yang mau bisa ini? Salah satu imam terbaik adalah Imam Bukhari. Jadi itu boleh menyentuh, itu bagian dari yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi ini juga dari kita mengusap dalam artian ketika Bapak mengusap rukun yamani, di situ letak pahalanya. Kenapa? Karena Bapak mencoba mengikuti apa yang pernah Nabi contohkan. Jadi juga jangan terlalu berlebihan, ya. Terlalu berlebihan dalam artian menangis sampai sejadi-jadinya, ya. Tapi pastikanlah kita lakukan itu karena Nabi pernah lakukan, di situ kita dapat pahala. Nah, ini kita mulai ya. Nah, kalau Bapak Ibu biasanya, Masya Allah nih, saya nggak request ya. Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Nah, Bapak, kalaupun Bapak perhatikan, kan kita mau mulai nih. Sekarang itu kan beberapa contoh putaran-putaran, hikmah-hikmah. Sekarang kita akan memulai nih. Taruhlah sekarang kita akan mulai umrah, yaitu tawaf. Pada saat taslim, ya kan? Apa yang kita baca? Mulai dari Hajar Aswad, apa? Bismillahi Allahu Akbar. Itu baru itu di penghujung penggalan doanya, Pak nih. Ini kalau Bapak lihat di paling penghujung, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ini doanya ada dari awal. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Nah, itu kita lihat wattiba'an wa fa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi Allahu Akbar. Kepanjangan Pak Ustaz. Ya tak apa-apa kalau cuman Bismillahi Allahu Akbar. Tapi maksudnya ini ada rahasia dari awal doanya. Allahumma imanan bika, ya Allah, dengan iman kepadamu ya Allah, dan wa tasdiqan bi kitabika, dengan kebenaran yang ada dalam kitabmu, wa fa'an bi ahdika, dan begitu banyak janji yang telah engkau janjikan ya Allah. Perhatikan, wattiba'an li sunnatika nabiyyi Muhammad. Saya akan memulai tawaf ini dengan mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi Allahu Akbar. Itu dia. Ya. Nah, isyarat boleh ya. Nah, sekarang isyaratnya gimana? Kisbai atau gimana?
Atau gimana? Ya, isyaratnya begini ya, tangannya kayak tangan dulu ke sana. Isyarat seolah-olah menyentuh Hajar Aswad, baru ke sini. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik ya Pak ya. Jadi seolah-olah Bapak menyentuh dulu, baru tarik ke diri sendiri. Nah, ini dia doanya ya. Bismillah. Baik, kita sebelum masuk sa'i Pak, saya ingin memulai. Yang pertama, kita mulai dari Hajar Aswad. Mungkin tadi saya lupa di PowerPoint saya itu seharusnya ada gambar ya. Ada gambar Hajar Aswad, gambar. Itu Bapak dari Hajar Aswad, putaran pertama dari Hajar Aswad menuju ke Maqam Ibrahim. Perhatikan Pak. Setelah tadi bismillah Allahu Akbar, kita mulai. Nah, dari Hajar Aswad menuju Maqam Ibrahim itu memang gak ada keterangan yang pasti ini atau itu yang harus bin wajib bin kudu dibaca, gak ada. Bapak Ibu boleh baca apa aja, boleh. Sekali lagi saya tegaskan, gak ada keterangan secara tegas bahwa ini yang harus dibaca, yang lainnya tidak. Itu gak ada. Tapi dibuka peluang. Cuman kalau saya ambil kalimat yang dimana ringan disebutkan oleh kita semua. Siapapun itu bisa disebutkan, dan Bapak nggak perlu buka buku lagi, nggak perlu. Nanti ada saat-saat buka buku itu kapan? Nanti ada. Nah, doanya apa? Bacaannya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan saya tak menginginkan Bapak hanya fasih di lisan, tapi tidak pernah menghayati makna dari subhanallah. Pak, boleh tanya Pak? Nggak apa-apa Pak, salah nggak dihukum, benar pun tak dikasih hadiah. Ya, boleh nanya? Boleh. Yang Bapak kalau ucap subhanallah itu apa? Atau kondisi keadaan seperti apa dan kapan Bapak sebutkan? Subhanallah. Ya. Biasanya setelah habis sholat. Setelah habis sholat. Baik, kalau di luar sholat sering kita sebutkan subhanallah. Baik, ya kan? Bisa paham ya? Itu kondisinya kapan, Pak? Kaget. Apalagi? Luar biasa, kagum. Nah, apalagi? Terpesona. Jangan lagu ya, Pak ya. Nah, ini kita bukan lagi lagu nih. Baik, Pak. Kalau kita merujuk kembali pada Al-Quran, kalimat subhanallah tidak lain menunjuk pada hal-hal yang tidak Allah sukai, bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Contoh Al-Baqarah ayat 114. Wa qalu ittakhadallahu walada. Ada orang berkata Allah punya anak. Benar Allah punya anak? Tidak. Maka perhatikan ayatnya, langsung Allah tepiskan subhana. Itu tidak benar. Muhammad katakan itu tidak benar. Allah nggak punya anak. Kan kita jelas lam yalid wa lam yulad. Yang lain lagi surah, ketika ingat Nabi SAW ketika dipanggil untuk Isra. Perhatikan kenapa ayat ini dibuka dengan kalimat subhan. Kan ayat pertama itu kan subhanalladzi asra bi abdi. Kenapa dibuka dengan subhan? Karena mereka menuduh Muhammad, Anda itu gila. Mereka mengatakan demikian. Mana mungkin ada orang bisa ke langit semalam, ke Al-Aqsa pulang. Maka kata Allah, subhana, itu enggak benar. Itu di luar dari ketentuan Allah. Maksudnya apa? Bapak ketika mengucapkan subhan, sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Contoh yang paling sederhana, sholat. Orang enggak sholat, itu sesuai ketentuan Allah atau tidak? Tidak. Maka ketika orang enggak sholat pun, itu kita katakan subhanallah. Maksudnya apa Pak? Ketika Bapak mengucapkan subhanallah, ya Allah, kan tadi udah dibuka kan, siapa yang gak pernah salah? Semua pernah salah. Maka kita ucapkan, ya Allah, subhanallah, ya Allah, saya pernah salah, pernah mengkhianati pasangan hidup saya, ya Allah.
Ya Allah, saya pernah berdurhaka kepada orang tua. Pak, kalau Bapak benar baca ini, baru subhanallah itu udah meneteskan air mata. Makanya saya tidak menginginkan Bapak Ibu hanya sekedar fasih di lisan, tapi tidak bisa masuk di sini. Ingat itu. Makanya dari sekarang udah prepare-nya itu bukan hanya barang-barang fisik. Catat itu. Saya pernah salah sama si fulan. Saya pernah durhaka kepada orang tua. Itu yang kita bawa nanti ke sana. Itu yang nanti ketika kita bawa ke sana, disitulah kita menggugurkan yang nanti tadi disampaikan oleh moderator sama pembawa acara. Haji mabrur atau umroh mabrur dan mabrurah. Kalau pulang masih bawa keadaan itu, apa yang dapat dari umroh dan haji? Jadi kita akan mengucapkan, subhanallah, pernah salah ya Allah. Saya pernah meninggalkan sholat ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Itu yang perlu kita baca di situ. Bisa ya semua subhanallah. Walhamdulillah. Ya Allah. Allah telah berikan kita kenikmatan begitu banyak, Pak. Bapak, Ibu, bangun tidur sudah diajarkan bagaimana bersyukur. Bangun tidur sudah diajarkan, dituntut harus bersyukur. Maka tidak heran ketika bangun tidur doanya adalah Alhamdulillah. Bukan sekadar Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da amatana, tapi perhatikan mensyukuri apa? Coba Bapak bayangkan, begitu bangun mata itu nggak bisa melihat. Bayangkan begitu bangun telinga nggak bisa mendengar. Begitu bayangkan, Bapak bayangkan begitu bangun persendian kita nggak bisa digerakkan. Maka kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada saat itu. Makanya kita diperintahkan ketika nikmat sudah diberikan, buktikan nikmat itu dengan minimal sholat subuh. Nah, kita sholat subuh itu fungsinya apa? Datang untuk lapor. Ya Allah, orang Islam itu harus punya manajemennya. Harus punya manajemen, bukan manajemen di kantor aja, tapi punya manajemen kehidupannya. Ya Allah, sudah subuh, ini laporan saya yang akan saya eksekusi nanti sampai zuhur. Zuhur itu artinya jelas. Jangan sampai sudah jelas datang sholat zuhur, belum ada pekerjaan yang terkait dengan ibadah kita yang belum jelas. Datang asar, ditegur di waktu asar. Asar itu artinya rugi, waktu yang beraktivitas. Jangan sampai sudah masuk asar, belum juga yang bermanfaat. Maka kata Nabi ataupun kata Al-Quran, wal asri, rugi dia. Dari subuh sampai asar nggak ada bernilai. Sampai pada isya, malam isya itu dari kata dengan asya, artinya hidup. Jangan sampai kita akan tidur sebentar, yang dimana menunjukkan kematian kita, itu nggak ada yang kita bawa. Itu nama sholat aja ada maknanya, Pak. Jadi penting salah satu juga sebelum berangkat itu kita catat itu kekurangan-kekurangan kita, di sana kita leburkan, dan juga pastikan satu yaitu perhatikan sholat. Karena nggak ada ibadah yang setimpal dengan sholat. Bapak pengen baik hubungan dengan Allah, pengen baik hubungan dengan manusia, perbaiki sholat. Kalau pengen baik hubungan dengan Allah, karena kata Allah, fattaqullah, disebutkan dalam surah yang ketiga, surah kedua ayat ketiga itu maksudnya kan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat, tunaikan sholat. Maka lihat di ujung ayatnya, ya kan, disebutkan disitulah orang-orang di ayat yang kelima, ya disebutkan itulah mereka orang yang muflihun, orang yang bahagia. Ya, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, pengen baik, perbaiki sholat. Surah ke-29 ayat 45 itu ayatnya kita hafal, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Nah, walhamdulillah, kita ingat-ingat apa yang belum saya syukuri. Sekian banyak Allah telah berikan jabatan. Sudahkah kita mensyukuri jabatan itu atau belum? Allah memberikan kita harta yang banyak. Pak, nih saya kasih rahasia satu ya. Di sini aja, antara kita aja. Jangan bilang-bilang di luar. Ini kita aja nih. Ya Pak ya? Nih. Allah itu terkadang melihat hambanya, kamu ini sholatnya cuma 5 waktu, tapi kamu lihat itu di sana, bukan saja 5 waktu, dia tahajud iya, duha iya,
ya kan? Qobliyah ba'diyah iya, baca Al-Quran iya. Kamu cuma bisa ini dan kamu tak bisa menyaingi dia. Sekarang saya kasih kamu dengan cara yang lain. Nih jabatan saya berikan. Nih saya kasih kamu harta. Maksudnya apa? Diberikan jabatan, diberikan harta itu bukan supaya sebagai kebanggaan, tapi maksudnya apa? Cari tempat terbaikmu di akhirat dengan jabatan yang diberikan. Cari tempat terbaik di akhirat dengan harta yang diberikan. Kenapa? Karena bapak ibu tak bisa menyaingi orang yang sudah hafal Al-Quran. Karena bapak tidak bisa menyaingi orang yang sudah tahajudnya luar biasa. Maka pada saat itu harta dan jabatan itu yang menyaingi orang yang sudah tahajud. Begitu. Kan kata Al-Quran, وَبَتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kata Allah, dunia saya berikan bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk berbangga-bangga, tapi untuk mencari tempat terbaikmu di akhirat. Karena masing-masing punya fashion, Pak. Karena ada orang yang Allah berikan ilmu, tak berikan dia harta, tapi dengan ilmu itu dia mencari tempat di akhirat. Ada orang tak diberikan ilmu, tapi diberikan harta, dengan harta itu mencari tempat di akhirat. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Tauhid kita. Sudahkah kita mengenal Allah? Surah 20 ayat 14 itu, innani anallahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Fa'buduni, sembah saya. Pertanyaannya, sudahkah kita menyembah Allah dengan maksimal? Maka kata Allah, minimal aqimis shalah, tunaikan salat. Wallahu akbar. Apa arti akbar? Allah maha besar. Jangan sampai Allahu akbar tapi masih merasa dirinya paling besar. Makanya sholat itu takbir Allahu akbar. Maksudnya apa? Allah maha besar. Pada saat itu status kita yang tadi di kantor direktur turun. Sama semua. Jangan sampai masih merasa saya direktur, saya bos. Maka inilah yang saya maksudkan. Semua itu dari sini Bapak Ibu merenung itu. Catat. Apa yang harus saya sebutkan nanti di sana. Saya tolong ya Pak ya, tolong dicatat kekurangan-kekurangan kita. Jangan untuk urusan dunia kita. Kalau Bapak pengen urusan dunianya baik, itu perbaiki dulu terkait kekurangan kita. Kalau kekurangan kita sudah maksimal, maka dunia akan datang. Ya. Nah, setelah itu sampai di Maqam Ibrahim, kita mutar teruskan Hijr Ismail sampailah ke Rukun Yamani. Sampai ke Rukun Yamani. Nah, dari Maqam Ibrahim ke Rukun Yamani ini teknis aja. Lagi-lagi nggak ada ikatan doa yang mengikat. Ini teknis aja. Bapak Ibu kan ada 7 putaran. Kalau Bapak pengen fokus pada satu doa, maka satu putaran fokuskan pada satu doa. Putaran pertama, ya Allah. Dari Maqam Ibrahim ya, setelah kita sebutkan subhanallah dan seterusnya, dari Maqam Ibrahim itu kita sebutkan apa? Doa yang telah kita sediakan. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya ya Allah. Ibu saya yang telah melahirkan saya, bertarung nyawa untuk saya hidup. Namun hamba-Mu belum mampu berbakti kepadanya. Di situ sampai pada rukun, fokus pada satu doa. Jadi Bapak siapkan itu doa. Boleh, sah-sah saja Bapak mau lebih dari satu putaran untuk 3 doa, 4 doa sah aja. Tapi ini bagian dari teknis. Biar Bapak sama Ibu fokus pada satu doa. Ini yang ikan saya. Seterusnya mungkin putaran kedua untuk suami, untuk anak, untuk diri kita, tetangga, atau umumnya untuk kaum muslimin. Silahkan itu. Ataupun ada tetangga yang menitipkan doa. Kalau banyak tetangga yang menitipkan doa, Bapak nggak usah pusing, sebutkan satu persatu. Gampang, kalimat gampangnya begini. Kalimat gampangnya pakai bahasa Indonesia ya Pak ya, jangan pakai bahasa Arab ya, karena alif aja susah dibedakan tuh sama hamzah. Jadi pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya Allah, kalau misalnya di putaran terakhir ada tetangga yang sekian banyak menitipkan doa, kalimat gampangnya begini. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin. Bahkan sampai pada siapapun itu ya Allah yang menitipkan doa kepada saya ya Allah, ampuni dosanya kalau memang terkait dengan dosa. Berikan dia rizki kalau terkait dengan rizki. Jadi Bapak nggak perlu bingung-bingung, satu persatu. Ya.
Nggak usah bingung, ya. Karena Allah itu maha mengetahui. Yang dulu, sekarang sampai datang itu Allah maha mengetahuinya. Ya, jadi nggak usah juga bingung dengan doa-doa. Nah, dari rukun Yamani, nah ini ya Pak ya, dari rukun Yamani. Ini lampunya paling depan ya Pak ya. Mana nih? Oh ya. Nah ini ya Pak ya. Ini kan tadi yang saya maksudkan dari Maqam Ibrahim, Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad seluruh sampai Maqam Ibrahim. Tadi ini kalimat yang disebutkan Subhanallah dan sampai akhirnya dari Maqam Ibrahim mutat. Nah ini ada rukun Yamani. Ini yang doa yang tadi saya maksudkan. Bapak silakan siapkan doanya. Pakai bahasa Indonesia aja supaya lebih menjiwawi, lebih menjiwawi. Kok jadi salah sih? Nah, ya itulah. Jadi karena gara-gara gaspol ini, ya saya minta 2 jam paling sedikit, dikasih paling banyak cuma 90 menit. Ya, nah ini sampai di sini dari rukun Yamani ke Hajar Aswad yang tadi doa yang kita sepakatin, doa sapu jagat. Baik Pak, doa ini kenapa di penghujung putaran ini ditutup dengan doa ini? Itu ada rahasianya. Jadi sekali lagi, saya tidak menginginkan Bapak Ibu hanya fasih di lisan, tapi tak memahami makna ini. Doa ini yang diminta dunianya itu hasanah. Yang diterjemahkan dalam Al-Quran baik, iya kan? Tapi perhatikan, Al-Quran memberikan isyarat yang begitu banyak di dalam Al-Quran tentang kalimat-kalimat baik. Thayyib itu baik, ya, ma'ruf itu baik, khair itu baik. Thayyib Al-Baqarah ayat ke-168 itu, ya ayuhan nas kulu fil ardi halalan thayyiba. Thayyib itu kebaikan fisik. Karakternya, sifatnya itu disebut dengan khair. Surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummah. Ma'ruf pengetahuannya, ya, punya sifat baik, tetapi kalau nggak dipraktekan atau dipraktekan itu disebut dengan ma'ruf. Surah ke-9, surah ke-3 ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu dia. Namun perhatikan Pak, ketika di dalam doa ini tidak dibilang ma'ruf, tidak dibilang hasanah ataupun soleh. Kalau soleh itu mencakup antara ma'ruf, khair dan thayyib. Tapi ketika Bapak ingin kebutuhan dunianya hasanah, perhatikan Pak. Hasanah di sini yang dimaksudkan adalah pandangan menurut kebaikan Allah. Makanya ketika datang Jibril di majelis Nabi ditanya tuh, ma ihsan, apa tuh ihsan? Ihsan itu sama dengan kata hasanah. Apa itu hasanah atau ihsan yang dimaksudnya? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maksudnya apa? Kalau kamu beribadah itu seolah-olah melihat Allah. Kalau tak sanggup melihat Allah, yakinlah Allah melihat. Nah, maksudnya begini, Bang. Kan tidak semua yang kita minta itu akan Allah berikan. Jadi juga tolong ya Pak ya, begitu sampai sana ada terkait dunia yang Bapak minta, lantas Allah belum berikan, maka harus berprasangka baik. Karena kata Allah itu bukan hasanah untukmu. Bisa jadi menurut kamu baik, menurut Allah tidak baik kan. Al-Baqarah ayat ke-216 itu kan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Puncaknya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui daripada dirimu. Nah, ini dia. Dan maksudnya apa? Kita minta dunia yang hasanah. Ketika dunia hasanah itu dalam pandangan Allah, ya perhatikan Pak, kalau ini yang Allah berikan dunianya hasanah, nanti dikonfirmasi itu di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Dunia kalau hasanah, akhiratnya akan hasanah. Rewardnya apa? Waqina. Apa pengen sukses dunia silakan, tapi kalau di akhirat nggak selamat gimana? Kan yang kita inginkan adalah waqina ada benar, terhindar dari azab neraka itu. Bukankah dalam salat selalu kita mengatakan Allahumma inni as'aluka min husnil
khatimah. Kata husni seakan dengan kata hasan. Jadi ini maksudnya kalau minta itu minta yang Allah ridhoi. Jangan minta maksa. Udah minta maksa, sujud kurang. Nah ini udah gitu mintanya surganya firdaus lagi, nggak tanggung-tanggung. Nah ini maksudnya dari ketika Bapak sebutkan dari sini, itu harus menjiwai, ya Allah berikan saya duniamu terkait dengan dunia yang engkau ridhoi. Jangan sampai dunia itu yang justru membuat saya tidak mendapatkan reward itu. Wa qina adzaban nar. Nah nanti ada tentang kaidah fikih doa, namun kita akan lanjutkan ya. Jadi ini terkait dengan beberapa poin ya. Ini makam Ibrahim, ini Hijr Ismail, ini ada Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Ya, di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu disebut dengan multazam. Ya, di situ juga kalau Bapak nggak bisa seret-seret diri ke Hajar Aswad, cukup di sini antara makam pintu Ka'bah dan Hajar Aswad ini. Di situ juga doanya cepat dikabulkan. Tapi semuanya dikabulkan. Semuanya dikabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Al-Baqarah ayat ke-185. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada hamba-hambaku Muhammad yang bertanya terhadapku, berdoa kepadaku, katakan kepada mereka, ujibu da'watad da'i idza da'an. Pasti saya jawab doanya. Permasalahannya kenapa kita belum mendapatkan doa tersebut? Ilustrasi, Bang. Ini kopi, tenang Pak, saya nggak minum Pak, insya Allah. Ini kopi bisa dimasukin apa aja Pak, ya? Kenapa? Karena nggak ada penutupnya. Karena nggak ada penutup. Tapi Bapak bayangkan sesuatu yang tertutup. Kalau dimasukin bisa nggak? Nggak bisa. Artinya apa? Allah sudah berikan, tapi yang begitu datang mental lagi. Kenapa? Karena ada diri kita dengan yang kita minta ada sekatan. Makanya kita perbaiki diri kita. Jadi kalau Bapak nangis sampai nangis darah di sana pun nggak dikabulkan ya itu. Karena di antara kita dengan doa kita itu ada sekatan. Karena sekali lagi Allah sudah bilang, la yukallifullahu, Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Surah Ali Imran ayat yang ke-9 itu Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. Kalau hambanya berdoa kata Allah saya kasih. Cuman masalahnya saya kasih mental lagi. Bukan saya yang nggak kasih kata Allah, tapi dirimu yang bikin masalah. Jadi jangan tolong ya, oh saya udah umroh Pak. Kata orang di sana doa dikabulkan. Udah umroh 10 kali, kagak juga nggak dikabulkan. Itu bukan masalah Anda berkali-kali umrohnya, tapi ada diri kita dengan doa yang kita inginkan itu ada sekatnya. Nah kita percepat nih. Saya lihat, wah. Nah. Kembali tadi materi yang tadi sa'i Pak. Iya, masuk ke sa'i dulu. Nah, ini kita udah hampir penghujung ya Pak ya. Kita udah hampir penghujung. Nah, ini sa'i itu usaha yang sungguh-sungguh atau serius. Jadi sa'i itu bukan berlari-lari kecil, tapi usaha yang sungguh-sungguh atau serius. Bukankah kisahnya kita semua mengetahuinya? Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar itu Pak begini kisahnya. Nah, ini ada nggak? Nah ini nanti kan antara dari Safa ke Marwah. Perhatikan dikisahkan itu kan diperintahkan Nabi Ibrahim kepada istri dan anaknya ditinggalkan di kota Mekah yang tandus gersang itu yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Disitulah perhatikan Nabi Ismail kan masih bayi ya, yang masih menyusui, masih membutuhkan ASI. Pada saat itu gersang, tidak ditemukan tanda-tanda air. Tapi perhatikan, ketika ditinggalkan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Ismail nangis, pengen minum. Qadar Allah, mohon maaf, asinya nggak mengeluarkan air. Apa yang dilakukan? Dilihatlah oleh Sayyidah Hajar, naik di atas sofa, terkenang sepertinya ada oase gitu. Begitu naik dia, ternyata fata morgana. Lihat lagi, tapi perhatikan, begitu di atas sofa, beliau tidak berprasangka buruk. Tidak berprasangka buruk.
Beliau berbaik sangka. Sesuatu, orang kalau mulai memfilter, menyaring yang baik-baik, itu disebut dengan tasfiyah. Hasil yang disaring yang baik-baik itu disebutlah dengan sofa. Jadi Bapak begitu naik di situ, tanyakan pada diri kita, sudahkah hal yang terjadi pada diri kita, kita pernah nggak berprasangka baik terhadap Allah? Jangan sampai baru diuji sedikit mengatakan, kok kenapa harus begini ya Allah? Why me? Kata Allah, why not? Iya kan? Ini dia, kita naik di sini udah ada maknanya. Jadi begitu bolak-balik sampai yang ketujuh. Ketujuh itu disebut nanti Bapak harus berakhir di marwah. Harus berakhir di marwah. Kalau Bapak hitung gampangnya begini. Bilangan ganjil itu harus ada di marwah. Kan cuma sampai 7. 7-nya itu dari sofa ke marwah 1. Jangan sofa ke marwah kembali ke sofa lagi baru 1. Itu nggak bakal kelar itu. Ya, jadi sofa ke marwah 1. Marwah ke sofa 2. Dalam artian setiap bilangan ganjil harus ada di marwah. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6 itu ada di sofa. Itu harus dipastikan. Jadi kalau hitung 6 kok ada di marwah, nah itu kemungkinan kalau nggak kurang kelebihan hitungannya atau terlampau soleh. Ya, jadi kita. Nah ini dia. Nah marwah, apa itu marwah? Marwah itu adalah puncak sesuatu yang didapatkan. Jadi ketika dalam istilah itu sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang menjadi puncak tertinggi dalam kehidupan kita, itulah disebutkan dengan marwah. Bukankah ketika ada di marwah langsung dapat? Tapi poinnya Pak, saya ingin tanya, Ismail kan itu masih bayi. Yang berusaha cari air siapa? Ibunya kan? Yang dapat air siapa? Anaknya. Coba bayangkan. Tolong dari sini koreksi diri. Bapak sehebat apapun, ibu sehebat apapun, ingat, itu bukan jeripayah bapak ibu. Mungkin cuma 20%. Tapi mungkin ketika bapak ibu ada dalam perutnya, itu dialah yang waktu itu mendoakan. Jadi jangan sombong. Apalagi sampai orang tuanya tuh disakitin. Kesuksesan kita itu karena mungkin doa orang tua. Ini pelajaran untuk kita. Sudahkah kita membahagiakan orang tua kita atau belum? Jangan sampai berangkat ke sana tapi hubungan dengan orang tua masih masalah. Itulah disebut dengan marwah. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Ya. Ini tadi. Baiknya, ini kita sebelum itu di atas sofa ini ada keterangan hadis dari Nabi, abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh, ya. Saya akan memulai sebagaimana Allah dan Rasulnya, ya. Nah, ini hanya bacaan aja, tapi apa aja kita baca boleh. Nah, setelah itu ada satu yang mungkin kelewat, ya. Ada namanya doa di lampu hijau, ya. Itu ada, ya. Doa di lampu hijau itu ada. Nanti ini doanya ada, Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab innaka antal azizul akram. Ya, ini Rabbighfir. Jadi Rabbighfir itu meminta suatu doa ampunan dosa yang mulai banyak. Dosa mulai banyak, itu kita, Allah punya sifat nama Ghafur. Itu dosa yang mulai banyak. Ya. Nanti kalau warham itu dosa yang sudah melampaui batas, itu Allah punya sifat disebut dengan arham atau rahmah. Sedangkan wa'fu itu dosa yang terkadang masih kecil ataupun tidak sengaja. Makanya dirangkumlah doa ini nanti di satu doa yang kita semua hafal, surah Al-Baqarah ayat yang terakhir itu. Rabbana wa la tuhammilna ma la qatala nabi wa'fu 'anna al-afwa. Ya Allah, saya pernah melakukan dosa dengan tidak sengaja, ya Allah, maka mohon ampuni ya Allah yang tidak sengaja itu. Waghfir lana, ya Allah, dosa saya mulai banyak, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Warhamna, ya Allah, dosa saya sudah terlampau, maka ampuni saya ya Allah. Jadi Bapak nanti di sini minimal kalau nggak hafal ini,
Itu urutan itu. Ya Allah, kalau ada dosa yang pernah saya lakukan tidak sengaja, ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Kalaupun ada dosa saya yang mulai banyak, ya Allah, maka hamba juga mohon, ya Allah, ampuni. Dan kalaupun ada dosa yang berlebihan dalam pandanganmu, ya Allah, maka ampuni itu, ya Allah. Indah banget, Bang. Nah, pada saat itulah baru nanti berakhirlah di mana nih kita nih? Doa. Nah, di sini ketika kita mulai mencukur rambut, tahallul, ya. Ini ada doanya, keterangan hadisnya ada, ya, nih. Biar karena saya mengamati orang itu ketika cukur itu asal cukur. Ya. Ada doanya. Kan saya udah bilang ya, Islam itu tak pernah memberikan celah atau sekecil lubang jarum, jangan sampai itu tidak bernilai ibadah. Ini ada doanya. Kalau tanya keterangannya ada, hadis riwayat Bukhari ada, Muslim ada, Abu Daud ada, Ibnu Majah ada. Sengaja saya tampilkan semua karena ini yang sering dilupakan orang pada saat tahallul. Kenapa? Pada saat tahallul apa yang dilakukan? Ngobrol. Gimana, Cik? Capek nggak? Wah, lumayan. 70 darah begitu naiknya. Itu yang diobrolin. Padahal diajarkan Allahumma arhamlil muhallikin wal muqassirin. Ya Allah, ampuni orang yang bertahallul, ya Allah. Irham. Ampuni dosanya, ya Allah, yang bertahallul ini. Artinya apa? Yang mencukur dan dicukur doa sama-sama. Pasangan suami istri ini doa yang sederhana. Allahumma arhamlil muhallikin wal muqassirin. Ya Allah, ampuni orang yang bertahallul, ya Allah. Orang yang sedang dicukur pun berdoa sama. Ya Allah, ampuni orang yang mencukur, ya Allah. Kan indah saling mendoakan daripada ngobrol sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Baik, tapi sebelumnya tahallul itu isyaratnya apa? Tahallul itu isyaratnya kan ada yang berlepas dari diri kita, kan? Apa yang terlepas dari diri kita? Rambut. Terlepasnya rambut kita itu bukan hanya sekedar rambut itu terlepas. Tidak, itu menunjukkan bahwa ada perubahan dalam diri kita. Bukankah dengan rambut dicukur ada perubahan dalam bentuk fisik kita? Ada, kan? Itu bukan hanya sekedar semata rambut ada, apalagi yang mau dibotakin itu lebih baik lagi, kan? Artinya bukan udah kelihatan tampangnya berubah. Tidak, bukan itu. Tapi ingin menunjukkan jangan sampai sudah tahallul tapi tidak ada perubahan karakter kehidupannya. Ini makna dari tahallul. Yang berikut adalah haji. Karena kita bukan haji, bukan menunaikan haji, maka saya rasa cukup sampai di sini. Ya Pak, ya. Kalau mau haji nanti daftar lagi ke Al-Bait. Ya. Dipanggil lagi saya, enggak apa-apa. Ya, baik, itu saya rasa cukup. Ada satu lagi yang terakhir, boleh saya praktekkan dulu ini? Ya, ini singkat aja. Saya singkat aja praktik cara memakai kain ihram, Bapak-bapak terutama. Tolong perhatikan, takutnya lagi tawaf sa'i lepas. Lepas atas enggak masalah, lepas bawah itu masalah. Ya. Boleh ya? Boleh. Lepas kadang sih nggak masalah, Pak. Yang mau maju ya Pak ya. Laki-laki barangkali mau untuk praktek. Saya praktekkan dulu, saya contohkan dulu. Nanti saya panggil satu untuk bisa mencontohkan lagi. Nah, di sini kita akan mempraktekkan bukan saja kuatnya. Kuat iya, tapi kalau Bapak, kalau tawafnya di siang hari, itu kadang pandangan bisa tembus, Pak. Maka kita bukan saja kuatnya, tapi juga menghindari transparan dalam pandangan. Nanti ibu di belakang apa itu ya? Kan gak enak juga kan dipandang. Jadi kita akan cobakan ya. Izin. Baik, Mbak. Tadi udah saya sampaikan kata Nabi SAW, kain ihram itu terdiri dari dua. Disebutkan kain ihram, ya, itu artinya tanggalkan segala sesuatu yang tidak ada terkait dengan ibadah kita, ya. Tanggalkan dulu segala sesuatunya sehingga bisa nyatu itu dengan apa ibadah yang dikerjakan. Baik, bagian atas secara singkat seperti ini, inilah yang disebut dengan rida. Seperti ini, rida itu ya kayak begini ya. Jadi nanti cukup hanya ditaruh aja kayak begini. Nah, ini bagian atas. Ya, cukup kanan kelihatan, kanannya Pak ya. Kanan kelihatan. Namun terkadang juga biasanya kalau bapak-bapak yang semangat itu pada saat tawaf
sering ini lepas kan. Sering kan lihat orang kalau umrah-umrah kan tahu gini lagi, turun lagi, naik lagi terus kan gitu. Nah, itu gampang aja ya. Bisa juga seperti ini ya. Nanti bagian sininya bisa kita ini ya. Jadi Bapak mau lari-lari pun nggak, jatuh pun nggak apa-apa juga, tinggal dinaikin lagi. Cuman kan agak mengganggu gitu kan. Nah, ataupun Bapak pakai jarum pentul atau peniti boleh. Ya, tapi ingat di kainnya, jangan di badannya, dipantulin juga ya. Dipantulin juga jangan. Ya, nah seperti ini, boleh di sini. Nah seperti ini. Ini posisi pada saat tawaf. Namun ketika waktu azan datang menunaikan waktu sholat seperti ini. Biasa lagi begini, menutup. Ya, dan ini berlaku juga dengan pada saat sa'i. Ya, jadi kadang sering saya lihat itu mungkin udah keasikan begini, akhirnya sholat pun begini, sah sih iya. Ya, cuma bagian dari adab. Ya, bagian dari adab. Ya, karena pusar kan bagian aurat laki itu kan dari pusar. Begini sah sih, Pak. Iya kan? Tapi adab kita, ya kan, kita mau bertemu orang aja pakai pakaian yang rapi. Masa harus telanjang sebelah kanan? Nah, begitu juga dengan sa'i. Ini bagian atas, bagian bawah. Nah, bagian bawah ini yang penting, Pak. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Takutnya, ya. Itu ibu tahu aja, Bu. Ini paling standar, biasanya tergantung yang pertama. Yang pertama, Bapak Ibu Bapak, ini untuk Bapak ya. Tolong ini satu juga, Pak ya. Bapak boleh, saya cuma bisa praktekkan untuk ihramnya Bapak-bapak, dan Ibu jangan paksakan saya harus praktekkan ihramnya ibu-ibu, itu nggak bakal. Ya. Saya cuma contohkan Bapak-bapak. Nih. Bapak, ini kalau Bapak yang sudah sering pakai seperti gaya apapun boleh. Yang penting catatan terutama adalah kuat. Kalaupun ragu nanti kan diberikan sabuk ya. Nah, itu udah kuat itu. Nah, dan Bapak nggak usah khawatir transparan atau tidak, karena tergantung juga dari ukuran badan juga ya. Kalau seperti ini kan udah ada di bawah ya. Misalnya cuman hanya asalan begini seperti ini, yang penting kuat. Satu lagi, ini bisa cukup dengan bagian atas. Kenapa saya bilang harus pakai jarum pentul atau peniti? Ya, nggak boleh pakai paku 5 cm, nggak boleh. Ya, tembus ya. Ini cukup bisa difungsikan, bisa menutup bagian bawah. Ini udah double juga, udah nggak tembus. Ya. Cuman saya menginginkan lebih dari itu. Ya, ini bukan saja. Jadi misalnya kalau ini jatuh pun, ya kan, ini nggak transparan. Ya, baik, kita contohkan yang paling sederhana yang sering saya praktekkan. Ini seperti ini, boleh kita temukan antara ujung dan ujung, ya seperti ini ya. Ini ujung dan ujung, ya. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau saya biasanya, dan ini mohon maaf lagi Pak, tergantung ukuran badan. Kalau saya Pak, segini udah lebih dari cukup. Tapi kalau nggak tahu kalau Pak Indra seperti apa ukurannya. Ya kurang tahu ya Pak Indra ya. Nah kalau saya seperti ini biasanya saya lebihkan. Apa fungsi yang dilebihkan ini? Kenapa nggak harus disamakan begini aja? Saya lebihkan karena nanti fungsi dari yang lebih ini menutup bagian yang transparan. Ya, baik, kita contohkan. Nih, saya lebihkan nih. Nah, ini ada lebih ya Pak ya. Ini udah lebih nih. Nah, ini seperti pakai sarung biasa aja. Kayak begini ya. Nah, kayak begini. Perhatikan ya. Nah, ataupun nanti Bapak mau dibalik lagi dari depan yang banyak juga boleh. Seperti ini. Nah, ini boleh mana aja. Nah, pada saat begini. Nah, ini kan udah tutup depan ya. Nih, yang kiri tutup depan nih. Nih Pak ya. Nih saya ulangi. Kiri tutup daerah depan. Nih. Aman dah dari transparan. Nah, yang lebih ini dia. Yang saya maksudkan lebih inilah yang menutup bagian belakang. Jadi nggak transparan. Saya ulangi ya Pak ya. Nah, ini dilebihkan. Nah, bagian kiri menutup bagian. Ibu perhatikan juga ya Bu ya, biar nanti suaminya diingatkan. Ya, jangan sampai ibu umrohnya ketawa terus aja di belakang. Ya, bukan doa yang dibacakan, ketawa mulu. Ya, kiri menutup bagian depan.
Nah, yang ini untuk menutup bagian belakang. Tapi kalau orang kayak saya, satu ukuran seperti ini cukup ya, karena saya badannya kecil, kurus, cukup ya. Kalau Bapak mungkin ada ukuran yang jumbo juga ada ya. Apa ini udah jumbonya? Standar semua ya, standar semua ya. Tapi pun nggak usah khawatir kalau nggak cukup, kan tadi udah saya sampaikan, bagian atas bisa menutupi sampai bagian bawah ya. Nah, itu pun udah cukup. Nanti apalagi dipakai dengan gas ya, ataupun sabuk. Nah, seperti ini akan menutupi. Dan begini, kenapa harus ada kayak begini? Ini pun akan memudahkan bagian bawah. Mau ngangkang bagaimanapun nyaman. Kalau Bapak pakai seperti sarung biasa, takutnya itu jalan kayak orang pengantin itu. Kayak begini jalannya. Nah, teman udah 2 putaran, dia 1 aja belum. Karena di bagian bawahnya sempit ya. Nah, itu baik. Ini saya contohkan supaya ini. Saya akan nih 1 seperti ini ya. 2 udah menutup belakangnya, udah selesai. Udah deh. Nih, apalagi begini. Ya kan? Udah. Tutup. Selesai. Ya, ini udah kuat ini, Pak. Ini udah kuat, apalagi ditambah dengan sabuk. Sabuk juga kemarin pengalaman saya, Pak Ustadz, sabuknya kekecilan. Saya bilang kekecilan, perutnya kegedean, Pak. Ya. Nah, ini begini lagi, makin kuat ini, Pak. Nah, seperti ini ya, ini cuma contoh aja ya Pak ya. Jadi seperti ini lagi. Ini udah kuat ini. Nggak usah khawatir. Bagian bawah itu aman. Bapak mau ngangkang begini, jalannya mau begini pun boleh. Ya Pak ya. Oke, ada yang mau coba Pak? Ya, harus ada yang mencoba. Iya, mencoba Pak, nggak apa-apa Pak. Daripada di sana. Nah, ini masih ada. Nah, ini Pak. 2 orang nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Ya, boleh, silakan. Lagi yang ukuran yang jumbo, biar nanti kayak Narto dari Brebes saya. Iya, jadi pelajaran dari sini. Iya. Kalau nggak temu solusinya, jadi kita carikan dari sini. Nah, jangan sampai di sana udah mau umrah masih bingung nih cari solusinya. Di sini kita cari solusinya, Pak. Pakai bagian bawah dulu. Kalau nggak ketemu, kita kasih solusinya. Ya, coba, ayo. Nah, jadi ada 2 ke kanan. Paling depannya ini yang dilebihkan ya Pak ya. Mohon maaf. Nih, kan kayak gini ya. Mohon maaf Pak. Nah, ini yang dilebihkan. Depannya ini. Ini yang dilebihkan gini, karena ini yang fungsinya akan menutup ke sini, sedangkan ini kan lipat nih, kayak lipat biasa sebelah kiri. Nah, kan kayak gini ya. Nah, kayak gini. Pak Yunarto nggak usah dilebihin lagi Pak. Ya? Nggak usah dilebihin lagi ya. Nah, kalau begini juga boleh Pak. Nah, begini boleh juga. Cuma nanti kan makin bingung Pak. Begini Pak. Pak Indra kayaknya kurang kopinya nih Pak. Ya, ini nah benar nih nutup gini. Nah, ini kan ke belakang sini terus. Nah, tadi kan seharusnya ini yang lebihkan. Nah, gini ya Pak ya. Nah, kan saya jadi ikut bingung Pak. Padahal pernah contohin bisa. Jadi ini dilebihkan Pak. Nah, yang ininya tutup ke belakang begini Pak. Nah, seperti ini. Baik nih. Oke. Sabar Pak, sabar. Nah, oke. Ini kalau sepertinya mohon maaf Pak. Sepertinya untuk seperti Bapak ini nggak bisa untuk dengan cara seperti ini, tapi pakai dengan cara yang terkuat aja. Kalau ini kan ada 2 keadaan, kuat dan tidak transparan. Kalau dengan ukuran kain seperti ini hanya bisa dengan kuat, tapi nggak bisa untuk menghindari transparan. Ya. Boleh seperti biasa aja, seperti biasa pakai sarung biasa, dan Bapak nggak usah khawatir. Nanti bagian atasnya, bagian atas inilah yang menutupi. Nah, bagian atas inilah yang menutupi sehingga tidak transparan, Pak. Nggak transparan kok, udah begini. Ya, mohon maaf, kanan ya. Enggak, ini dinaikin ke atas, ya. Nah, ini udah nggak transparan karena dia menutupi, Pak. Nih, udah tutup. Jadi nggak usah khawatir. Tadi contoh yang saya berikan itu hanya sebagai langsung satu bagian bawah langsung bisa menutupi transparan dan kuat. Apalagi nanti Bapak pakai sabuk, itu semakin kuat.
Nih, semakin kuat. Ya. Tapi sabuknya pakai dari dalam, jangan begini, Pak. Ya. Nggak ada ukuran. Ya. Nah, kalau masalah ukuran saya nggak tahu ya, nanti bisa sama Pak Indra gitu sabuknya. Ya, itu ya. Baik. Nah, seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang, mohon dimaafkan. Dan berikut ada yang mau ditanyakan, Mbak? Pak Ustadz, afwan itu Pak Yunarto coba jongkok, agak jongkok itu kelihatan nggak bawahnya coba? Tidak. Enggak, karena dia mutarnya udah. Iya. Udah. Jadi ini aja yang palingan kan bagian atas akan menutupi. Dan jongkok juga kan nggak ada tawaf kan nggak ada jongkoknya, Pak. Tenang. Ketika Insya Allah akan ditutupin. Nah, dengan begitu ya. Nah, akan menutupi, Pak. Insya Allah. Berarti prinsipnya dibuat dua aja. Iya. Jadi nanti senyamannya Bapak kan biasa pakai sarung ya kalau sholat ya. Nah, itu dengan pastikan kuat, sabuk bagian atas akan menutupinya. Baik Bapak, Ibu, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, barangkali ada yang kurang jelas daripada penjelasan Pak Ustadz dari A sampai Z. Baik, oh iya. Ya. Ada yang tanyakan? Boleh jawab dulu ya. Ini di depan sini udah tanya, ada? Udah tanya, udah bisik lebih dahulu. Pak, biar mereka tahu apa yang tanyakan. Iya, Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, ketika saya ada di dalam, pas kentut atau batal, gimana cara wudhu wajibnya? Nah. Baik, Ibu ini bertanya tentang bagaimana pada saat tawaf atau sa'i wudunya bagaimana. Jawabannya singkat karena pertanyaannya umum, saya jawab jangan singkat juga, umum juga. Ya wudu lagi. Seperti ibu wudu biasa. Namun maksud ibu adalah bagaimana teknisnya ketika nanti misalnya ada di putaran kedua. Ibu ada di putaran kedua nih misalnya. Tiba-tiba batal wudunya. Nah, maka wudunya seperti biasa. Ya, pertanyaannya di mana saya harus berwudu? Ya, ini dia. Di mana saya harus berwudu? Ini kembali lagi nanti bersama mutawif sama tour leadernya. Hubungi, komunikasi, jangan malu. Malu bilang sama tour leader, mutar aja terus diam-diam aja. Kagak boleh. Lapor, nanti diarahkan ke tempat yang mungkin memudahkan untuk ibu berwudu. Lantas setelah wudu kembali apa yang dilakukan? Apakah mulai dari awal atau bagaimana? Ketika tadi batalnya di putaran kedua, maka mengulangi langsung dari putaran yang kedua. Jadi jangan juga mengulang dari satu. Ya, jadi satu udah selesai putarannya maksimal. Putaran kedua selangkah lagi sampai finish. Kentut. Ya, ibu ulang lagi. Ulangnya di mana? Bukan ulang dari tadi tempat kentut. Ya, tapi ulang dari Hajar Aswad. Ya. Nah, itu dia. Jadi nanti itu bagian dari teknis aja. Nanti ibu akan dibimbing sama Mas Adi ya. Ada yang tadi ada depan itu akan dibimbing bersama bagaimana ibu bisa wudu. Ya, tapi kalaupun nanti bisa memungkinkan, ini kalau wudu itu kan surah ke-5 ayat yang ke-6 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka ini yang pokok-pokok aja. Kalau ibu kecapean untuk jauh, karena mohon maaf ya Pak ya, setahu saya itu agak sedikit jauh keluar. Nah, teknisnya bagaimana? Ibu carikan aja yang minimal botol spray. Saya bilang spray ya, yang bisa spray. Itu minimal yang mungkin seukuran satu gelas aqua kecil itu. Ya. Itu yang ya, itu jadi itu saya contohkan sedikit begini. Jadi nanti Bapak Ibu itu kalau batal, kalau kejauhan, kecapean, maka cukup spray. Jadi nggak juga terlalu membuat becek kemana-mana. Langsung dibasahkan ke bagian tangan. Terus langsung kemana? Ambil aja bagian yang pokoknya, yang wajibnya aja. Ya, kalau Bapak Ibu agak susah. Lalu bagian kepala bagaimana? Masa harus buka jilbab? Itu kan dalam ayatnya itu. Ini mohon maaf agak fikih dikit ya Pak ya.
Ini fatal ini untuk wanita ini. Terkadang itu karena mentang-mentang bagian rambut dia buka aja semua itu. Ya. Itu kan dalam ayat itu bi ru'usikum ada huruf ba. Ba di sini menunjukkan nanti ada dibagi lagi fungsi ba ini. Ba untuk menunjukkan tab'id sebagian, ada juga jadi sebagian maksudnya ibu masukin aja minimal tersentuh itu bagian dalam. Bagian mana aja pun itu sah. Ya. Jadi juga jangan terlampau soleh buka semua biar gini. Nah, apalagi di pelataran Ka'bah. Itu cukup ibu masukin. Ataupun bagian anggota tubuh kepala yang tak bisa menyentuh air, maka cukup dengan di bagian luar jilbabnya. Pak, selesai. Sah wuduhnya. Ya. Nah, itu teknik. Jadi ibu spray aja bagian pok. Kalau cukup untuk bisa dengan yang bagian sunnah-sunnahnya, itu lebih baik lagi. Ya, kalau cukup wajibnya aja ya. Bagian tangan, ya, terus wajah, kepala dan kaki ya. Jadi kakinya jangan juga terlampau sore dari lutut, enggak, cukup aja bagian mata kaki. Ada lagi Pak, Bu? Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya udah paham semuanya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi kalaupun ada yang kurang tepat, tidak benar yang apa yang saya sampaikan, tidak sesuai dengan yang Ibu rasakan, tinggalkan, ambil yang menurut Bapak Ibu bisa ditunaikan, diamalkan, diambil. Ya, itu aja. Karena sifatnya kita hanya menyampaikan, memberikan arah, bukan memaksakan Bapak Ibu harus menuju pada satu arah. Baik, kalau sudah nggak ada, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.